مع السلامة في أمان شيخنا الله رب ارحم apa yang harus kita hisab? Hasibu anfusakum, hisablah dirimu qabla an tuhasabu, sebelum kamu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang perlu kita hisab? Pertama, sholat kita. Sholat kita. Kenapa sholat? As-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat tiang agama. Itu yang dihisab pertama kali besok di yaumil mahsyar. Sholat. Jika sholatnya baik, dia diberikan catatan amal oleh Allah dengan tangan kanan, dia terima, arahnya menuju surga. Ketika sholatnya tidak baik, maka dia mendapatkan catatan amal dengan terima tangan kirinya, dia menuju pintu neraka. Nauzubillah min. Rukun Islam kira 5. Apa saja? Syahadat 2, 3, apa? 4, puasa 5, 5 nih. Tadi kita praktekkan. Ini Islam. Kita pegang teguh. Pertama syahadat, ini syahadat memegang Islam. Kedua sholat. Ketiga puasa. 4 zakat. 5. Ketika orang tidak menunaikan ibadah haji, jatuh dari Islam ini. Kenapa? Tidak semua orang wajib haji. Karena yang wajib haji orang yang mampu saja. Yang tidak mampu tidak wajib haji. Ketika keempat apa? Zakat. Apakah semua orang wajib berzakat? Tidak. Hanya orang yang kaya, nisabnya mencukupi, itu yang wajib zakat. Yang miskin tidak perlu memikirkan zakat. Puasa. Orang yang sakit bisa berpuasa? Boleh berpuasa? Tidak. Tidak semua orang Islam itu wajib melaksanakan puasa. Orang yang sudah tua, sepuh, sudah bisa lagi, itu bayar kifarat. Orang yang sakit tidak bisa. Tapi ketika sholat dilepas, jatuh padanya? Jatuh. Coba konkretnya apa? Ketika lepas ini pasti jatuh kelompok. Karena hanya satu yang megangnya, tidak kuat satu megang ini, syahadat tidak akan bisa. Karena itulah sholat itu tiang agama. Kalau rapuh sholatnya, maka dia rapuhlah seluruh amal ibadahnya, hajinya, zakatnya, puasanya menjadi rapuh ketika sholatnya tidak dilaksanakan dengan baik. Karena itu, jika sholat kita pada tahun 2022 yang lalu masih ada yang bolong-bolongnya, kita evaluasi. Jangan sampai ada bolongnya lagi di tahun 2023 ini. Ketika sholat kita sudah rapi 5 kali sehari semalam, tetapi tidak berjamaah. Lalu tahun 2023 ini kita berjamaah. Ketika tahun 2022 jangan kita berjamaah. Sempatkan dirilah kita melaksanakan jamaah. Kenapa? Pahalanya 27 kali lipat jika kita berjamaah di rumah. Jika kita berjamaah di masjid, ditambah oleh Allah nolnya 1, 270 kali lipat. Bayangkan. Apa tidak gairah kita? Apa tidak suka kita mendapatkan karunia yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala? Kalau kemarin tidak sholat di masjid, sekarang sholat berjamaah di masjid. Gairah kita membangun masjid luar biasa di mana-mana, bertingkat besar, megah-megah. Tetapi tidak diimbangi dengan gairah kita memakmurkan masjid. Di sini berapa kakak, Pak Kades? Kakak berapa kakak?
taruhlah 100 kakak, 100 bapaknya 1, anaknya 2, 300. Artinya setiap hari orang berjamaah di sini itu 300 orang. Subuh, maghrib, isya. Kenapa? Kakaknya 100, satu kakak itu 3 orang. Belum lagi kalau ibunya hadir di atas. Luar biasa penuh masjid kita ini. Bapak Ibu sekalian, mengapa Makkah dan Madinah itu berkah? Ayo kita bahas. Kenapa Makkah dan Madinah itu berkah? Di Makkah itu dia ada lorong kunti, tetapi buah kunti mana-mana berlepat di sholat. Dan ada lorong pauk, tapi buah pauk itu sholat. Dan ada buah, apa disebut di permukaan dunia ini buah selakunya ada di Makkah dan Madinah. Dan bagus-bagus sholat. Kenapa dia berkah? Kenapa di tanah air kita ini semua pohon ada dan hidup, tetapi buahnya jarang, kadang-kadang tidak berbuah. Di Mekah itu hanya pohon korma yang hidup, tetapi buah anggur ada di mana-mana, buah jeruk di mana-mana, buah apel di mana-mana, buah pir di mana-mana kita temukan, dan itu bagus-bagus. Kenapa? Mekah dan Madinah itu penuh berkah. Kenapa di Mekah dan Madinah itu penuh berkah? Lihatlah di sana Bapak Ibu yang sudah haji, yang sudah umroh, begitu azan berkumandang, urusan dunia terhenti semuanya. Toko tutup, warung tutup, sekolah tutup, mobil berhenti, tidak ada di jalan. Semua menuju ke satu titik, masjid, sholat berjamaah. Jangan coba-coba Bapak Ibu pergi ke masjid hari Jumat jam 11 pakai endang kita. Kalau jam 9 bisa dapat duduk di tempat AC, jam 10 di dalam tapi di tempat panas. Tapi kalau jam 11 berangkat di halaman masjid tempat kita berada, panasnya luar biasa. Kadang 45 derajat, kadang-kadang 49 derajat seperti musim haji kemarin. Jika kita umat Islam ini yang sudah haji, yang sudah umroh, menerapkan apa yang kita lakukan selama kita di tanah suci itu, maka insya Allah hajinya mabrur, umrohnya mabrur. Kenapa? Dia pelihara sholatnya. 1 jam sebelum azan berkumandang kita sudah duduk di masjid. Di Indonesia bagaimana? Azan berkumandang, speaker 4 penjuru, semua timur barat laut daya ada tua, heboh, hingar-bingar suaranya. Speaker di sini sampai di kantor camat Sipur kedengarannya. Tapi yang masuk ke sini siapa? Siapa Boko? Itu yang muda-muda kemana? Ibu-ibu kemana? Yang remaja kemana? Entah kemana mereka pergi. Di Saudi, di Mekah, Madinah itu begitu azan berkumandang semua berduyun-duyun menuju ke masjid, urusan dunia berhenti. Itulah yang disebut oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Jika penduduk suatu kaum benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membuka pintu rahmatnya dari atas maupun dari bawah. Tapi kenapa kita tidak menemukan itu di tanah air kita? Karena kita sholatnya belum tepat waktu.
sholat